iya, saya baru ingat. Sebentar lagi saya harus mengadakan pertemuan dengan ibu kepala desa. Saya juga masih bingung, kira-kira infrastruktur apa yang harus saya ajukan nanti dalam pertemuan dengan ibu kades. Saya harus cari. Oh iya, ada pabrik semen. Bagaimana kalau nanti saya ajukan untuk pembangunan pabrik semen? Nanti kalau saya dapat ini proyek, aduh Tuhan, saya dapat banyak uang nanti. Produk semen merupakan kebutuhan paling utama untuk campuran adukan dalam pembangunan. Tentunya membahas perusahaan-perusahaan semen ini, pabrik semen yang beroperasi di Indonesia sudah sangat banyak. Kebutuhan akan semen juga mendorong perkembangan dan persaingan perusahaan semen. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, masyarakat desa ini nih sangat susah dirayu. Apalagi mereka ini sangat bergantung pada hasil alam. Pasti saja mereka nanti menolak kalau saya ajukan itu. Oh iya, saya rayu kepala desa saja. Tidak mungkin dia tolak nanti. Kebetulan saya harus ketemu dengan ibu kades nih. Kate. Aduh Meli, saya dengar nih ini bilangnya di kita punya desa nih ada mau kasih bangun pabrik semen kah? Kau setuju kah? Ini kalau ini di kitab desa ada kasih bangun ini pabrik semen. Kau dapat isu dari mana nih? Saya dengar dari Om Ino baru kemarin ada omong. Om Ino. Hei, kalau menurut saya tuh saya tidak setuju sekali ini Cindy. Soalnya kalau dipikir-pikir, Cindy, kalau dari saya tidak setuju Persoalannya begini, kalau misalkan di kita desa nanti bangun pabrik semen, otomatis nanti punya dampak yang negatif. Seperti apa, lihat? Kalau misalkan ini nanti tuh pabrik semen sudah dibangun, di kita desa nanti tidak ramah lingkungan lagi. Soalnya nanti polusi udara, habis itu kekurangan air juga bisa tuh. Iya, bisa saja. Habis itu pencemaran tanah juga. Nanti ini tanaman itu tidak dapat tumbuh subur tuh. Soalnya kan kita tanah-tanah di sini kan sudah tercemar tuh dengan ini limbah-limbah dari pabrik semen. Atau bagaimana? Begini Sasra, kita ke ibu kades sebelum ini datang dari CV untuk mau dari perusahaan yang mau bikin itu ada rencana yang mau bikin perusahaan pabrik semen tuh. Sebelum itu terjadi harus kita ke ibu kades. Iya juga sih deh. Kita sepatutnya ini sedia payung sebelum hujan. Kita harus pergi sudah. Oh ya, Mas. Halo, selamat malam Ibu Kades. Malam. Mari masuk saja. Iya, Ibu Kades. Ibu Kades buat apa? Iya, ada lihat-lihat file nih. Duduk saya. File apa ya Ibu Kades? Data nih desa nih. Maaf Ibu Kades, kami datang di sini kayaknya mengganggu. Iya, apalagi kami datang malam ini. Ibu Kades tidak sibuk toh? Ada keperluan apa ini? Begini kah Ibu? Lihat kami ada dengar info toh, ada dengar isu dari ini kah? Dari siapa? Dari Pak Ino kah? Iya, saya dengar dari Bapak Ino kemarin itu bilangnya ini di kitab desa ada ini pembangunan pabrik semen. Kamu tuh Ibu? Itu juga Ibu masih belum tahu juga sih. Soalnya itu masalahnya itu karena kita punya desa juga masyarakatnya juga belum terima juga tuh. Siapa tahu nanti kita pas pembangunan itu masyarakat ada yang tidak terima, jadinya Ibu juga masih bingung-bingung ini mau terima atau tidak. Kalau itu pabrik masuk ke sini bangun di kita punya desa, otomatis kita punya desa juga pencemaran juga. Ini dari kamu Ibu mau terima atau bagaimana? Itu sudah toh tujuan kami kesini tadi. Kami ingin bertukar pikiran dengan Ibu Kades po. Jadi kami dari saya dan Cindy tadi toh ada omong-omong di luar. Jadi kami di sini tolak pro dengan itu apa. Ibu juga berpikir begitu toh karena
kita lihat saja kita punya kondisi di kampung begini, masyarakat juga petani semua tuh, karena tingkat pendidikannya juga masih berkurang sekali tuh. Jadi kalau bangun itu pabrik di sini, nanti yang kerja juga otomatis dari mereka semua, kita masyarakat kita juga ini tidak bisa masuk. Iya ibu, itu sudah deh. Ini dampak dari itu pembangunan itu menurut kami itu terlalu banyak ya. Kayak ibu jelas tadi tuh bilang ini ada pencemaran tuh, pencemaran udara, pencemaran tanah. Terus nanti airnya kita juga air berkurang. Terus bisa jadi nanti bagaimana ya? Ini masyarakat di sini kan tadi kayak ibu bilang pendidikan kurang toh, pendidikan kurang. Otomatis mereka nanti ambil tenaga dari luar toh, tenaga dari luar untuk bukan maksudnya untuk tenaga manusianya. SDM-nya kan kita kan rendah, otomatis mereka ambil dari luar. Tenaga manusia dari luar tuh untuk dan kita di sini tuh hanya sebagai penonton. Padahal kita yang punya milik tanah. Jadi saya tidak setuju sekali kalau misalkan di kita desa ini bangun pabrik. Oh iya, tidak apa-apa ibu, nanti ibu punya pendapat ini nanti baru saya sampaikan ke pihak CV-nya nanti. Itu sudah. Jadi ibu harus tekadkan ibu punya ini. Iya. Supaya tolak mereka toh. Iya. Tidak boleh itu. Ya bu, kalau begitu nanti kalau ada informasi yang kalau ibu sudah ketemu dia, nanti ibu baru informasikan ke kami lagi. Oh iya. Ya, baik sudah ibu. Ya, terima kasih ya. Permisi. Ya. Selamat malam ibu. Mari. Malam juga ibu. Selamat malam. Ya, duduk saya ibu. Ya, terima kasih. Ibu dari mana nih? Aduh, ibu sangat capek sekali. Saya datang dari tempat yang sangat jauh. Ada keperluan apa? Perkenalkan, saya Ibu Marta dari CV Rambo. Oh ya ibu. Baik ibu, jadi kita kan kemarin sudah ada rencana tuh untuk pembangunan infrastruktur apa dalam anggaran desa tahun ini. Jadi begini ibu, saya mengusulkan untuk membangun pabrik semen di sini ibu. Ibu tahu kan, pabrik semen dengan dibangunnya pabrik semen nanti banyak dampak positifnya. Yang pertama itu ini mengurangnya angka pengangguran di sini. Kan ini dibangunnya pabrik semen kan menciptakan lapangan kerja baru tuh. Iya. Terus banyak juga perusahaan lain nanti yang investasi di desa ini. Aduh ibu, bagaimana ya? Soalnya saya juga tidak bisa terima tawaran dari ibu, karena saya harus memenuhi permintaan dari masyarakat juga. Karena tadi juga ada masyarakat yang datang mengeluh di saya tentang pembangunan pabrik semen ini. Oh begitu. Iya ibu. Karena tadi kan ibu bilang hanya dampak positifnya saja. Kalau dari masyarakatnya tadi bilang takutnya kami ini kekurangan air, pencemaran air juga, lingkungan, udara begitu. Bagaimana sudah ibu? Karena saya juga tidak bisa ambil keputusan sendiri. Aduh ibu nih kepala desa. Ibu kan yang punya hak dan wewenang penuh tuh atas berjalannya pemerintahan di desa ini. Ibu, saya ini biar saya kepala desa, tapi saya ini mewakili masyarakat juga, karena saya ini masyarakat yang pilih, bukan saya langsung duduk saja jadi kepala desa di sini. Ibu. Aduh ibu nih terlalu jujur Lihat, kalau misalkan ini pabrik semen nanti dibangun, tentu banyak keuntungan bagi warga, keuntungan ekonomi misalkan. Terus ini tentunya desa ini juga berkembang, nanti maju dan berkembang. Selain itu untuk soal penduduknya aman, jadi kita tinggal kasih uang kompensasi ke mereka supaya nanti mereka bisa dipindahkan ke tempat lain. Aduh ibu, kayaknya masyarakat di sini tidak mau ibu,
karena mereka sudah lama tinggal di sini, terus mungkin harus pindah lagi. Ibu ini apa saya harus pakai cara apa itu? Ini ada. Aduh ibu, saya tidak bisa terima jangan marah. Saya tidak bisa. Karena saya juga harus menjaga nama baiknya saya, harus menjaga nama baik masyarakat. Saya tidak bisa terima ibu jangan marah. Baiklah kalau gitu. Saya harap ibu tidak menyesal nanti. Ya ibu. Oh iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya ibu. Oh, iya. Makasih atas Ya terima kasih ya ibu. Ya ibu permisi. Ya.